semuanya, gimana kabarnya kalian? Oh, baik-baik aja ya, semuanya sehat, ceria. Oke, kita semua bangkit berdiri ya, yang pada di rumah. Kita bangkit berdiri biar semakin semangat. Sebelum kita mulai ibadah hari Minggu ini, kita yel-yel dulu ya. Super Kid, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Yesus, amin. Iblis, no no no. Wajah. Semuanya semangat ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita berdoanya sambil berdiri ya. Oke, siapkan tangannya dilipat. Ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru ini. Tuhan, kami siap berdoa. Kami siap memuji nama-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari-hari yang indah yang sudah kami lalui. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita semua memuji Tuhan. Yuk. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentanan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentanan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentanan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Haleluya, haleluya, Kaulah yang disembah. Doa firman kepada hambanya. Halo Super Kids semuanya, shalom adik-adik. Jumpa lagi sama Kak Cika. Oke, kalian sudah memuji Tuhan, kalian sudah menyembah Tuhan. Tuhan sudah disenangkan dengan pujian penyembahan adik-adik semua minggu ini. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah melayani di puji-pujian. Yuk, sekarang kita mau dengar firman. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah beri yang terbaik lewat pujian kami Tuhan. Saatnya kami mau beri yang terbaik Tuhan, dengan waktu kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kami, Kau beri kami hikmat-Mu untuk kami bisa mengerti firman-Mu minggu ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, firman hari ini kakak mau cerita tentang
dua bersaudara, dua-duanya perempuan nih kakak beradik. Nah, sebelumnya nih kakak mau cerita dulu ya tentang adik-adik bisa flashback pada waktu adik-adik berada di sekolah. Nah, pada waktu adik-adik berada di sekolah, adik-adik bisa inget tuh, kira-kira adik-adik punya temen enggak yang nakal, mungkin yang suka mencari perhatian tuh ya, dan dia bikin keributan di kelas. Mungkin adik-adik bisa inget-inget siapa ya temenku yang suka bikin keributan di sekolah ya. Nah, mungkin adik-adik kangen ya suasana sekolah ya, gimana ya. Nah, itu jadi ceritanya gini nih, kakak punya cerita. Ada seorang anak namanya Wosi. Nah, anak itu di sekolah, di kelas suka bikin keributan adik-adik. Nah, dia seringkali ditegur sama gurunya. Karena apa? Karena dia mengganggu teman-teman yang lain. Nah, pada waktu tiba bikin tugas kelompok, dia bukannya ambil bagian yang terbaik, duduk bersama teman-temannya satu kelompoknya, dia tambah keliling sendiri, dia melakukan keinginannya sendiri, melakukan tindakan sendiri yang membuat teman-teman yang lain itu terganggu. Akhirnya dia dimarahi sama gurunya. Terus dia marah adik-adik begitu dia dimarahi. Dia bilang begini, kenapa kok cuma aku aja Bu yang dimarahi? Yang lain juga ribut, tapi Bu Guru nggak marahi mereka. Nah, Bu Gurunya bilang gini, mereka ribut karena mereka mengerjakan tugasnya. Sedangkan kamu ribut karena keinginanmu sendiri. Kamu berlari-lari, kamu mengganggu temanmu, kamu tidak bisa diam duduk. Nah, dari sini kakak mau cerita firman Tuhan tentang Maria dan Marta. Dua bersaudara ini punya keinginan yang berbeda. Jadi mereka bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Dalam hal apa adik-adik? Kita buka yuk. Di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Di sini adik-adik bisa baca di rumah. Nah, di sini ada Tuhan Yesus datang ke rumahnya Marta. Nah, jadi dua bersaudara Maria dan Marta menyambut Tuhan, tapi mereka menyambut Tuhan dengan keinginan, dengan tindakan yang berbeda adik-adik. Nah, Marta menyambut Tuhan dengan sibuk sendiri, dengan mempersiapkan makanan. Mungkin dia ingin dibilang sama Tuhan, aku menyambut Tuhan dengan memberi hasil masakanku yang terenak buat Tuhan. Loh, terus tapi yang si saudaranya Maria, dia memilih bagian yang terbaik dalam menyambut Tuhan. Begitu Tuhan datang, Tuhan Yesus duduk, dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia bercerita, dia mendengarkan Tuhan, dia memperhatikan Tuhan, dan dia pun juga bercerita sama Tuhan gitu. Jadi dari sini kakak mau ambil pesannya ya, firman Tuhan hari ini, bahwa mungkin kita sebagai anak Tuhan, adik-adik semua, kita harus tahu menentukan mana yang harus kita pilih. Kapan kita harus mendengar firman dan kapan kita melakukan hal-hal yang lain. Jadi Tuhan mau di sini pesannya adik-adik semua punya waktu untuk Tuhan gitu. Tuhan itu kangen loh, sampai Tuhan itu datang sama kalian. Nah, jadi Tuhan tuh pengen lihat responnya adik-adik kalau Tuhan tuh datang sama kalian. Gimana adik-adik gitu. Jadi Tuhan ingin pesannya ini diterima sama adik-adik semua. Tuhan minta satu hal, untuk kalian punya waktu buat Tuhan. Mungkin kalau dibilang berikan waktu, berikan bagian yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik,
bisa mulai apa ya? Saat teduh pribadi. Jadi adik-adik belajar yuk saat teduh yuk. Jadi berhubungan sama Tuhan, kita memuji Tuhan, kita nyembah Tuhan, terus kita baca firman. Mungkin nggak usah satu pasal semua, mungkin adik-adik ambil satu ayat aja, terus adik-adik hafalin gitu. Jadi Tuhan mau kita itu punya waktu yang terbaik buat Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi seperti Maria masa kini, Maria di generasi saat ini. Nah, itu yang Tuhan mau dari adik-adik semua, untuk adik-adik punya waktu berhubungan pribadi antara adik-adik dan Tuhan. Jadi adik-adik tidak sibuk sendiri dengan kegiatan yang menyita waktu adik-adik semua, terutama nih yang saat-saat ini nih kalau di rumah nih pastinya semua pada main game online toh. Nah, ada yang main Roblox, ayo kakak tahu, ada yang main apalagi tuh PUBG, ada yang main satu lagi tuh apa itu? FF itu loh, apa itu ya? Kakak tuh bingung tuh apa itu. Terus ada lagi banyak ya, Among Us ya, apalagi ya, ayo. Siapa yang gara-gara bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri seperti Marta membuang waktu sampai lupa waktu berdoa, sampai lupa waktu baca firman. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu ya adik-adik ya. Jadi yuk mari kita perbaiki waktu kita beri yang terbaik buat Tuhan, kita ambil bagian yang terbaik seperti Maria. Tuhan mau adik-adik semua menjadi generasi seperti Maria ya. Jadi kita punya waktu buat Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan di dalam hidup kita. Kakak percaya kalau adik-adik mau, Tuhan aku mau beri waktu untuk Tuhan, pasti Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan mampukan adik-adik untuk adik-adik bisa kuat membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, dengar firman, kita lakukan firman ini ya. Oke, sampai di sini kakak bercerita firman Tuhannya. Kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami membangun waktu hubungan pribadi dengan Tuhan, untuk kami membangun waktu yang terbaik untuk Tuhan di dalam hidup kami, dan kami tidak membuang waktu-waktu kami untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Pimpin kami Tuhan dalam hidup kami, dalam hari-hari ke depan yang kami jalani Tuhan, untuk kami tetap menaruh harapan kami kepada Tuhan, untuk kami tetap mempunyai saat teduh pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau dan kami percaya Tuhan. Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan mampukan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay. Halo adik-adik. Kita mulai kreativitas ya. Siapkan kertas origami ukuran 20 x 20. Nih kayak gini. Warna-warni, terserah mau warna apa aja. Oke, terus siapkan gunting. Buat yang masih kecil, minta tolong orang tuanya ya untuk menggunting. Terus siapkan lem untuk menempel. Terus pensil warna atau krayon boleh, spidol boleh. Terus sama nanti ada bikin bulatan seperti ini ya, dipotong. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Jadi kertasnya ini dilipat menjadi 2 segitiga seperti ini ya. Oke, sudah. Terus dibuka lagi, terus dilipat segitiga di sisi satunya. Oke, udah ya. Oke, terus dibuka lagi. Nah, di sisinya itu diberdirikan seperti ini, dilipat menjadi 2
dua sisi seperti ini ya. Oke, setelah itu dilipat lagi ke dalam sekali lagi. Jadi dan seperti ini. Oke, setelah itu dilipat menjadi dua. Oke, sudah ya. Setelah dilipat menjadi dua, bentuk ujungnya itu seperti ini. Nah, terus satunya lagi di segitiga. Oke, terus diberdirikan lagi, dimasukkan seperti ini ya. Nah, dari samping. Oke, bisa ini ya. Saya ulang lagi ya. Ini terus ke sampingnya. Sebelahnya lagi juga sama. Nah, gini kan. Terus setelah itu dilipat kembali seperti ini ya. Lalu setiap ujungnya dilipat ke depan seperti ini, pas garisnya. Oke, ini dilipat ke depan lagi. Depan belakang ya kak? Dua sisi. Ini ya, kelihatan nggak? Contohnya ini lagi, baliknya. Ini, terus sama. Kira-kira jadi apa ya? Ayo, ikan. Bukan. Terus dibuka pelan-pelan. Terus tekan ya yang ujungnya. Tekan pelan-pelan. Tada! Jadi jam tangan. Wah, I watch. Ini jam tangan ya seperti ini ya. Wah, contohnya ini yang sudah jadi. Oke, untuk fungsi lingkaran ini sebagai display jamnya. Kalian bisa kasih angka seperti jam. Terus ini boleh dikasih telinga sih. Kakak contohin ya. Kalau kasih loh boleh kak, kasih loh? Boleh. Oh iya, ini nggak harus lingkaran loh ya. Mau bentuk hati atau bentuk bintang, boleh, sesuai dengan kreativitas kalian. Gambar telinga kelinci, terus digunting. Terus dilem. Oke, jangan lupa dikasih ayatnya ya. Lukas 10 ayat 42. Nah, Lukas 10 ayat 42 itu, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi, kasih waktu terbaik kalian untuk Tuhan. Mau jam berapa ya? Sebelum tidur malam, jam 7 malam, aku mau kasih waktu terbaikku untuk ngobrol sama Tuhan. Kalian bisa berdoa jam 7 atau waktu terbaik kalian pagi sebelum sekolah online. Boleh juga. Oh ya, dipakai ya. Jamku baru. Sekarang sudah jam 7. Selamat mencoba adik-adik.